Teman-teman, aku mau hari ini sharing tentang mengapa kita nggak boleh takut. Karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam inboxku yang bertanya gimana sih kak caranya untuk kita menghadapi hari esok dengan tidak rasa khawatir dan takut. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi nih ke depannya nanti. Eh, Akankah terjadi krisis atau apapun, sementara yang di hadapan depan mata saat ini kayak gaji udah dipotong, bahkan udah banyak banget orang yang di PHK. Ya, memang ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, apalagi ketakutan, itu akan membuat kita nggak bisa berpikir dengan rasional. Tapi hari ini yang aku mau katakan kepada teman-teman, kenapa kita nggak boleh takut dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi ketakutan itu. Yang pertama, teman-teman harus selalu ingat pada waktu ketika kita dalam keadaan ketakutan, ingat kembali di firman Tuhan dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan gini teman-teman. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita sudah tahu bahwa kasih itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Jadi kalau bunyi motor teman-teman gak apa-apa ya. Jadi kalau kita berada bersama dengan Tuhan, maka tidak ada lagi ketakutan. Takutan yang berlebihan, itu kita harus tanya lagi kepada diri kita. Apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Karena kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, di sini dikatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, harusnya kita gak akan lagi khawatir atau takut akan masa depan kita. Karena kenapa? Karena kita tahu dengan siapa kita berjalan. Dan pada waktu kita tahu dengan siapa kita berjalan, berarti masa depan kita itu tidak akan pernah Tuhan mengecewakan. Jadi saya masih ingat ada lagunya gini, saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Jadi kau berkata jangan takut. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan kemenangan. Dan tak sekalipun Tuhan mengingkari. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan apalagi kita pegang janji-janjinya Tuhan, harusnya ketakutan itu gak ada. Dan ketika kamu menghadapi hal-hal yang gak enak, klaim firman-Nya. Terus perkatakan firman-Nya. Dan di sini dikatakan lagi, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wow, ngeri ya. Udah kita takut, terus kita dihukum pula. Kenapa kita bisa sampai dapat dihukum? Karena dengan kita takut, tandanya kita gak percaya sama Tuhan, dan kita gak sempurna dalam kasih. Seperti yang teman-teman tahu, aku kalau dibilang mengenai ketakutan, aku banyak sekali ngalamin ketakutan dulu pada saat aku setelah ngalamin kecelakaan, dimana aku gak bisa jalan, terus dimana aku harus dirawat di rumah sakit untuk waktu yang sangat lama, terus sampai benar-benar muka aku hancur, gak tahu bagaimana dengan masa depanku, kekhawatiran akan bagaimana dengan keluargaku, dan bagaimana dengan pekerjaanku. Banyak sekali ketakutan yang menghampiriku. Tapi aku bisa sharing ke teman-teman, sekarang semua itu sudah terlewati, dan aku tetap masih bisa hidup, menikmati kehidupan. Ya, tetap bisa bergerak bebas, dan seperti ada sekarang ini, ya pastinya semua karena Tuhan. Tapi hari ini yang aku mau sharingkan adalah ketakutan itu kalau misalkan kita pikirkan, itu sama seperti kita pada waktu kita mau mencoba naik jet coaster, naik halilintar. Pada waktu kita sebelum naik halilintar itu kita keringetan, kita stres. Kalau kamu takut gitu naik halilintar, stres, terus udah gitu mulai keringet dingin. Pada saat kamu udah sampai deket, udah mau naik halilintar itu, ya tetap mau gak mau tetap harus naikin. Dan setelah kamu naikin, dan rasanya beberapa menit doang kamu naik halilintar itu, dan setelah selesai mungkin kamu akan berkata, oh jadi begini doang. Sama seperti ketakutan dan rasa trauma itu.
Kalau kita semakin kita pikirin, itu akan semakin membuat kita stres. Tapi balik lagi teman-teman, lihat janjinya Tuhan, lihat firman Tuhan yang ditaruhkan dalam hidupmu, dan pegang itu erat-erat. Dan ketika ketakutan itu menghampirimu, klaim janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Kau katakan, Tuhan, kau katakan kepadaku jangan takut, karena kasih melenyapkan ketakutan. Jadi kalau aku bersama denganmu Tuhan, aku gak lagi rasa takut ya Tuhan, karena aku berjalan dengan seisi dan pemilik dunia ini. Jadi hari ini teman-teman, kita gak beda dengan zaman Nuh milenial. Kalau Nuh zaman dulu, sekarang Nuh milenial. Kenapa Nuh milenial? What's the difference? Kita gak boleh keluar. Terus saat-saat ini kita disuruh taat aja. Dulu juga Nuh dibilang suruh buat bahtera. Terus dia juga ditertawakan orang, tapi Nuh tetap taat. Dia tetap stay at home. Bukan stay at home ya, tapi dia tetap bangun bahtera. Terus juga dia ngumpulin binatang-binatang sepasang-sepasang. Itu gak gampang loh teman-teman. Jadi hari ini kalau pemerintah cuma suruh kita diam aja di rumah, ya diam. Tahu teman-teman akan penghasilan teman-teman yang berkurang. Tapi justru momen-momen ini kita bangun hubungan kita intim dengan Tuhan. Bagaimana tadi saya sempat berpikir, gimana Nuh bisa sampai dikasih tahu Tuhan, dia bisa punya gambaran sampai Tuhan, maksudnya bisa dikasih Tuhan menggambarkan spesifik untuk membangun luasnya bahtera itu, terus jumlah binatang yang harus dibawa. Bagaimana Nuh bisa mendapatkan sampai seperti itu? Adalah Nuh punya hubungan intim dengan Tuhan. Dia itu sahabat karibnya Tuhan. Jadi semuanya dibukakan. Justru momen-momen ini teman-teman, semua orang lagi susah. Gak ada yang gak susah. Kita semua sama di seluruh dunia bahkan. Justru momen-momen ini kenapa kita gak ambil waktu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi teman-teman, mari kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Karena di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. So teman-teman, jangan lupa kalau kalian ada masukan juga bisa isi di bawah komen ini. Biar teman-teman yang lain juga bisa terinspirasi dari komen-komen teman-teman. Jadi tetap semangat apapun yang terjadi dalam hidupmu ke depan. Kalau kita berjalan bersama dengan yang punya seisi dunia ini, siapalah yang akan jadi lawan kita?